Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sumbernya dari buku keren, Misbehaving. Buku ini kayak menantang cara kita mikir soal ekonomi gitu, karena masukin faktor psikologi manusia. Kita mau coba jawab satu pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Apa sih sebenarnya yang bikin sebuah transaksi ekonomi itu rasanya adil buat kita? Dan sebaliknya, apa yang bikin rasanya nggak adil? Nah, acuannya ini riset menarik banget yang dilakuin penulisnya, Richard Thaler, bareng dua nama besar di psikologi, Daniel Kahneman, Anda mungkin kenal lah ya dari Thinking Fast and Slow, sama Jack Natch. Ini sekitar pertengahan tahun 80-an. Betul. Itu periode kolaborasi yang penting banget, yang bisa dibilang ikut membentuk bidang ekonomi perilaku. Iya kan? Jadi misi kita sekarang nih kita mau bedah persepsi keadilan ini. Kenapa sih kita peduli sama hal-hal yang kalau kata teori ekonomi standar yang seringnya nganggap manusia itu rasional murni, cuma ngejar untung, seharusnya nggak relevan. Dan gimana perasaan ini akhirnya ngebentuk keputusan kita sehari-hari. Oke deh, yuk kita mulai aja penjelajahannya. Nah, proyek risetnya Thaler, Kahneman, sama Knetz ini, metodenya itu unik loh buat zamannya. Mereka pakai fasilitas survei telepon gratis di Kanada. Oh iya, gimana tuh uniknya? Jadi mereka bisa kirim pertanyaan tiap Senin, terus hari Kamisnya udah dapat hasil. Kebayang nggak sih cepatnya dapat feedback buat nguji macam-macam skenario soal keadilan ini? Wah, cepet banget ya. Betul. Pertanyaan dasarnya kan sebenarnya tindakan ekonomi apa sih dari perusahaan yang dianggap masyarakat itu oke-oke aja, bisa diterima? Terus, dan mana yang dianggap keterlaluan atau ya itu tadi, nggak adil? Ini sebenarnya nyambung dari pemikiran Thaler sebelumnya. Kayak contoh bir di pantai yang terkenal itu. Oh, yang soal harga bir beda itu ya? Iya, ingat kan? Orang tuh rela bayar lebih mahal buat bir dari resor mewah dibanding dari warung kecil di sebelahnya. Padahal birnya sama persis, diminumnya juga di tempat yang sama. Kenapa? Salah satunya ekspektasi harga. Kita udah ngira harga di tempat mewah ya pasti lebih mahal. Oke. Coba kita lihat contoh langsung deh dari survei mereka. Anda bayangin gini, ada toko perkakas jual sekop salju harganya $15. Terus besok paginya, ada badai salju gede banget. Situasi darurat ya? Nah, si toko ini langsung naikin harga sekopnya jadi $20. Gimana menurut Anda tindakan toko ini? Bisa diterima atau nggak adil? Menarik nih skenarionya. Hasil surveinya cukup jelas. 82% responden bilang kenaikan harga itu nggak adil. Wow, gede banget ya angkanya. Banget. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Kalau pakai kacamata teori ekonomi standar, yang tadi kita sebut itu, yang asumsinya manusia rasional ngejar untung, Iya. naikin harga pas permintaan lagi tinggi-tingginya, itu justru langkah yang efisien. Logikanya kan, harga lebih tinggi itu memastikan barang langka, kayak skop itu jatuh ke tangan yang paling butuh atau paling mampu bayar. Masuk akal sih kalau logikanya gitu. Tapi ya itu, intuisi keadilan kita, kayak yang 82% responden tadi tunjukin, bilang lain. Jelas ada benturan antara apa yang secara moral kita rasa benar, sama apa yang dianggap efisien sama model ekonomi. Jadi intinya orang nggak suka kalau merasa dieksploitasi gitu ya? Persis. Prinsip utamanya gitu. Orang tuh sensitif banget sama apa yang mereka anggap eksploitasi, apalagi pas lagi susah atau butuh banget barang tertentu. Rasa adil kita tuh bukan cuma hitung-hitungan untung rugi doang. Contoh lain yang juga bikin melek nih, soal boneka Cabbage Patch. Dulu kan hits banget tuh, skenarionya gini. Toko udah sebulan kehabisan stok boneka ini. Seminggu sebelum Natal, nemu satu boneka nyelip. Wah, barang langka di waktu krusial. Bukannya dijual harga normal, tokonya ngumumin mau lelang boneka itu ke penawar tertinggi. Adil nggak tuh? Gimana hasilnya? Hasilnya, lagi-lagi mayoritas 74% nganggep nggak adil. Kayak kerasa banget gitu loh, manfaatin situasi langka pas mau momen penting kayak Natal. Ya, kesannya aji mumpung ya. Tapi ada sisi lainnya nih, pas skenarionya diubah dikit, hasil lelangnya buat disumbangin ke UNICEF, persepsinya jadi beda total. Oh ya? Gimana? Sebanyak 79% responden jadi nganggap itu bisa diterima. Ini nunjukin apa coba? Orang tuh cenderung nggak suka kalau penjual dianggap ngeksploitasi situasi buat untung sendiri aja. Motifnya ternyata penting. Jadi kalau tujuannya baik, jadi lebih diterima ya? Umumnya gitu. Tapi ada batasnya juga sih. Mereka pernah uji skenario lelang obat pas ada wabah flu.
Nah, ini meskipun buat amal, tetap aja mayoritas nganggap nggak adil. Jadi, seberapa penting barang itu juga ngaruh ke persepsi. Oke, oke, paham. Sekarang kita geser dikit ya ke soal gaji. Gimana kalau perusahaan motong gaji nominal Anda, misal nih dari 5 juta jadi 4,8 juta. Gimana rasanya? Wah, kayaknya nggak enak banget ya. Ternyata 62% responden bilang ini sangat nggak adil. Tapi coba bandingin sama situasi lain. Ada inflasi nih 12%, terus perusahaan cuma naikin gaji Anda 5%. Jadi secara daya beli turun dong ya? Betul. Secara daya beli gaji real, Anda sebenarnya rugi, malah lebih rugi dari skenario pertama. Tapi anehnya, 78% responden nganggap ini bisa diterima. Nah, ini dia contoh klasik dari yang namanya ilusi uang atau money illusion. Kita tuh cenderung lebih fokus ke angka nominal yang kelihatan daripada nilai real atau daya beli uang itu sebenarnya. Oh, jadi kita lebih keganggu sama angka gaji yang turun daripada daya beli yang turun ya? Bisa dibilang gitu. Ini bias psikologis yang penting banget. Implikasinya gede loh. Misalnya buat bank sentral, sedikit inflasi itu bisa jadi kayak pelumas buat pasar tenaga kerja. Perusahaan jadi bisa nyesuaiin biaya tenaga kerja real tanpa harus motong gaji nominal yang biasanya bikin heboh itu. Betul, dan gimana isu keadilan ini bisa ngefek di dunia nyata, itu kelihatan jelas banget di kasus Bank First Chicago tahun 90-an. Mereka coba nerapin biaya $3 buat nasabah yang mau dilayanin teller manusia, niatnya biar orang pindah ke ATM. Apa yang terjadi coba? Gimana reaksinya? Pasti heboh ya? Heboh banget, reaksi publik negatif luar biasa. Nasabah marah, ngerasa kayak dihukum cuma karena pengen interaksi sama manusia. Pesaingnya pinter lagi, langsung pasang iklan, teller kami gratis. Wah, kesempatan emas ya buat pesaing. Sampai jadi bahan bercandaan di TV sama Jay Leno, akhirnya Bank First Chicago batalin kebijakan itu. Ini bukti nyata kan, persepsi nggak adil itu ada konsekuensi bisnisnya. Serius? Iya, iya. Makanya framing itu penting banget ya, cara kita ngebungkus informasinya. Maksudnya gimana tuh? Tepat. Ingat nggak perdebatan lama soal biaya tambahan kartu kredit versus diskon tunai? Secara ekonomi nilainya mungkin sama aja, tapi secara psikologis rasanya beda jauh. Oh iya. Kalau biaya tambahan rasanya kayak kena denda. Nah, sementara kalau diskon rasanya kayak dapat hadiah. Cara ngebungkus isu keadilan ini krusial banget buat ngebentuk persepsi publik. Ada contoh lain nggak soal framing atau persepsi keserakahan ini? Ada. Mungkin Anda ingat kasus Whitney Houston. Nggak lama setelah kematiannya yang tragis itu, harga albumnya di iTunes Inggris tiba-tiba naik, sekitar 60%. Wah, kok bisa? Ya itu dia, publik marah banget. Kesannya kayak manfaatin momen duka buat cari untung. Pelajaran bisnisnya jelas banget sih, jangan pernah kelihatan serakah. Apalagi manfaatin situasi duka atau permintaan naik sesaat gara-gara kejadian tak terduga, kayak bencana alam atau kematian selebriti. Nggak ada waktu yang pas buat kelihatan rakus di mata publik. Bisa ngerusak reputasi jangka panjang. Ini jadi ingat sama praktek surge pricing Uber ya. Kalau permintaan lagi tinggi, misalnya pas hujan badai atau ada acara gede, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Nah, itu dia. Argumen Uber kan itu mekanisme pasar, buat narik lebih banyak driver, biar seimbang permintaan sama penawaran. Tapi gimana pandangan orang? Seringnya negatif sih ya. Betul. Banyak yang lihatnya itu price gouging. Naikin harga nggak wajar, apalagi pas kondisi lagi susah. Beberapa tempat kayak New York malah punya aturan anti-gouging yang batasin kenaikan harga pas ada gangguan pasar abnormal. Oh, ada aturannya juga ya? Ada. Tapi menariknya, Uber kayaknya mulai peka juga nih. Pas ada krisis sandera di Sydney beberapa tahun lalu, awalnya harga naik. Terus dikritik pedes banget. Mereka cepet tanggap, nawarin tumpangan gratis dari area yang kena dampak. Wah, bagus tuh responsnya. Iya, itu nunjukin kesadaran mereka soal pentingnya persepsi publik. Gak bisa asal pakai mekanisme pasar aja. Ada juga pendekatan sebaliknya ya. Kayak yang dilakuin restoran Next di Chicago, punya Nico Konas. Permintaan restorannya tinggi banget. Tapi dia nolak keras ide lelang meja ke penawar tertinggi. Kenapa tuh alasannya? Dia khawatir gini, meskipun pelanggan rela bayar mahal banget buat makan di sana sekali, itu mereka pulangnya mungkin dengan perasaan gak sepadan, atau ngerasa diperas. Masuk akal juga. Perasaan negatif ini, kata dia, bisa ngerusak hubungan jangka panjang sama pelanggan dan citra restorannya.
Meskipun ya jangka pendeknya bisa untung gede. Ini mirip sama strategi NFL, jual tiket Super Bowl. Gimana tuh strateginya? Mereka sengaja nggak pasang harga setinggi mungkin yang pasar mau bayar. Kenapa? Karena ngejaga hubungan baik dan loyalitas fans jangka panjang itu dianggap lebih berharga daripada untung sesaat. Oke, oke. Dari semua contoh ini, jelas banget ya kalau orang tuh punya standar keadilan yang kuat soal transaksi ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ini cuma perasaan aja atau beneran bisa bikin kita bertindak? Maksudnya? Kita rela nggak sih ngehukum ketidakadilan meskipun itu artinya kita sendiri rugi? Nah, Salah satu yang paling dasar dan sering banget dipelajari itu permainan ultimatum atau ultimatum game. Bayangin ada dua pemain, pengusul, proposer, sama penanggap, responder. oke. Si pengusul dikasih duit misalnya $10, sering disebut kue. Terus dia harus nawarin sebagian dari kue itu ke penanggap. Nah, penanggap punya dua pilihan, terima tawaran, Kalau diterima, uangnya dibagi sesuai tawaran ya? betul, atau pilihan kedua, nolak tawaran. Kalau nolak, dua-duanya nggak dapat apa-apa, nol. Menarik. Kalau pakai teori ekonomi standar, yang anggapannya orang cuma mentingin untung pribadi maksimal dan rasional, harusnya gimana tuh? Harusnya, si penanggap itu terima tawaran berapapun asal di atas nol. Kenapa? Ya karena dapat $1,01 kan lebih baik daripada dapat nol sekalian. Logis sih. Nah, ngantisipasi ini, pengusul yang rasional harusnya nawarin jumlah sekecil mungkin, biar bagian dia paling gede. Tapi kenyataannya gimana di lab? Jauh beda. Tawaran yang paling sering muncul itu justru pembagian yang dekat-dekat 50-50, bagi dua rata. Serius? Dan yang lebih kagetin lagi, penanggap itu sering banget nolak tawaran yang mereka anggap terlalu rendah atau nggak adil. Biasanya kalau tawarannya di bawah 20-30% dari total kue. Wow, jadi orang rela pulang nggak bawa apa-apa daripada nerima sesuatu yang dianggap nggak adil. Gila juga ya. Persis. Ini nunjukin kalau rasa keadilan atau keinginan buat ngehukum perilaku nggak adil itu motivator yang kuat banget. Bahkan bisa ngalahin kepentingan finansial pribadi dalam situasi tertentu. Terus gimana cara tahu motivasi si pengusul nawarin 50-50 itu? Apa karena emang pengen adil atau cuma takut ditolak? Nah, buat ngegali itu, ada variasi lain namanya permainan diktator atau dictator game. Aturannya diubah dikit. Penanggap nggak punya hak nolak. Si pengusung tinggal mutusin pembagiannya gimana, penanggap cuma bisa nerima. Oh, jadi si diktator ini bisa aja ambil semua uangnya dong ya, tanpa takut dihukum. Betul. Taylor, Kahneman, dan Knecht juga jalanin variasi ini di riset keadilan mereka. Hasilnya, ternyata para diktator ini nggak sepelit yang dibayangin teori ekonomi murni loh. Gimana hasilnya? Sekitar 74% milih buat bagi uangnya rata, 50-50, meskipun mereka bisa ambil semuanya. Wah, cukup dermawan juga ya ternyata. Mereka bahkan bikin satu variasi lagi yang lebih ekstrim, namanya hukuman. Subjek dikasih pilihan, mau nerima $10 dari orang yang sebelumnya bertindak adil, bagi rata di permainan diktator, Oke. atau nerima $12 dari orang yang sebelumnya bertindak nggak adil, ambil semua uangnya. Lebih banyak $2 kan? Iya. Hasilnya gimana? Milih yang mana orang-orang? Luar biasa, mayoritas gede banget, 81% subjek milih nerima uang lebih sedikit $10 dari si adil daripada nerima uang lebih banyak $12 dari si nggak adil. Serius? Rela rugi $2 demi ngehukum orang nggak adil? Betul. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya preferensi kita buat keadilan dan kemauan kita buat secara aktif ngehukum ketidakadilan. Bahkan kalau kita sendiri harus keluar biaya. Jadi balik lagi ke permainan ultimatum tadi, apa dong yang bikin pengusul nawarin lumayan gede? Murni pengen adil atau takut ditolak? Kemungkinan besar sih kombinasi keduanya ya. Ada analisis strategis yang nunjukin kalau tawaran optimal buat pengusul biar untungnya maksimal, udah ngitungin resiko penolakan tawaran rendah, itu sebenarnya di kisaran 40%, bukan 50% atau jumlah minimal banget. Oh, jadi ada hitungannya ya? Ada. Yang menarik, temuan ini kecenderungan nawarin jumlah lumayan gede dan nolak tawaran rendah, itu cukup konsisten loh di berbagai budaya yang udah diteliti. Meskipun ya ada beberapa pengecualian unik di suku-suku terpencil. Terus kalau jumlah uangnya digedein gimana? Masih sama? Masih. Bahkan ketika nilai kuenya dinaikin gede banget, orang tetap aja nolak tawaran yang dianggap nggak adil, meskipun jumlah uang yang ditolak itu secara absolut lumayan gede. Rasa keadilan ini kayaknya cukup mendasar gitu di diri kita.
Dan rasa keadilan ini nggak cuma soal bagi-bagi duit antara dua orang aja kan ya, tapi juga ada hubungannya sama kerjasama dalam kelompok. Ada permainan lain tuh, namanya permainan barang publik atau public goods game. Iya, betul. Intinya gini, ada sekelompok orang, masing-masing dikasih modal. Terus mereka bisa milih, mau nyimpan modalnya atau nyumbang ke kas bersama. Terus uang di kas bersama diapain? Nah, uang di kas bersama ini nanti digandengin sama peneliti. Terus hasilnya dibagi rata ke semua anggota kelompok, nggak peduli siapa yang nyumbang tadi. Secara bareng-bareng, semua bakal lebih untung kalau semua nyumbang. Tapi secara individu, selalu ada godaan buat nggak nyumbang sama sekali. Jadi free rider gitu, numpang nikmatin hasil sumbangan orang lain aja. Teori ekonomi standar sih prediksi kontribusinya bakal minim. Kenyataannya gimana di eksperimen? Awalnya orang cenderung kooperatif kok pada nyumbang. Tapi kalau permainannya diulang-ulang, tingkat kerjasama biasanya turun drastis. Karena orang mulai lihat, wah ada yang curang nih, nggak nyumbang tapi ikut nikmatin hasilnya. Terus gimana dong solusinya biar kerjasama tetap jalan? Salah satu solusi efektif yang ditemuin di eksperimen itu, kalau ditambahin mekanisme hukuman. Jadi pemain dikasih kesempatan buat menghukum para free rider. Dihukum gimana? Nah, pas ada mekanisme hukuman ini, tingkat kerjasama bisa dipertahanin, bahkan buat jangka panjang. Wah, menarik. Ini lagi-lagi nunjukin peran penting keadilan, timbal balik atau reciprocity, sama kemampuan buat negain norma dalam menjaga kerjasama sosial. Oke. Setelah kita ngobrol panjang lebar hari ini, apa nih kesimpulan utama yang bisa kita ambil? Jelas banget ya, kalau persepsi manusia soal keadilan itu kuat banget, udah kayak mendarah daging gitu. Iya. Dan perasaan ini seringkali beda, bahkan bisa tabrakan sama prediksi model ekonomi standar yang terlalu nyederhanain kelakuan manusia cuma sebagai pengejar untung pribadi yang rasional semata. Dan yang penting lagi, Ya, keadilan ini bukan cuma konsep abstrak di awang-awang. Dia punya dampak nyata, bisa diukur, ke perilaku ekonomi kita. Ngaruh ke berapa harga yang mau kita bayar, gimana kita nanggepin strategi harga. dan bahkan bikin kita rela ngorbanin untung finansial demi apa yang kita anggap benar atau ngehukum yang kita anggap salah, ya? Persis. Jadi, model ekonomi yang ngabaikan dimensi keadilan ini jelas kehilangan potongan penting dari teka-teki perilaku manusia. Terus, apa artinya semua ini buat Anda dalam kehidupan sehari-hari? Coba deh renungin bentar, pernah nggak Anda ngalamin situasi transaksi, beli barang, nego gaji, atau apa aja, di mana Anda ngerasa ada sesuatu yang nggak adil? Meskipun mungkin secara logika, harga atau syaratnya masih oke lah, gimana perasaan ganjil itu ngaruh ke keputusan akhir Anda? Atau ke pandangan Anda soal pihak lain yang terlibat? Faktor keadilan ini, sadar atau enggak, terus bekerja di belakang layar interaksi ekonomi kita. Yang bikin takjub di sini itu seberapa dalamnya sih preferensi kita sama keadilan ini. Kayak yang ditunjukin permainan tadi kan, kita bahkan rela keluar biaya buat negakin norma keadilan. Bahkan ke orang asing ya. Iya, bahkan ke orang asing di setting eksperimen yang nggak bakal kita temuin lagi. Ini kayaknya nyeratin sesuatu yang fundamental banget soal sifat sosial kita sebagai manusia. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau rasa keadilan ini sebegitu fundamentalnya dan bisa ngedorong tindakan kita sekuat itu, gimana kalau kita bisa secara sadar manfaatin ini secara positif? Maksudnya gimana tuh? Atau paling nggak, gimana kita bisa lebih pinter gitu buat ngindarin tindakan yang dianggap nggak adil sama orang lain? Bisa nggak sih pemahaman ini ngubah cara bisnis jalan, cara pemerintah bikin kebijakan publik? Menarik pertanyaannya. Atau bahkan cara kita interaksi satu sama lain dalam skala pribadi biar jadi lebih efektif, lebih langgeng, dan mungkin ya sedikit lebih harmonis gitu. Sebuah pertanyaan buat Anda renungkan sendiri.